Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini babak baru manuver tunda pemilu, terungkap KPU tak hadirkan saksi hadapi gugatan Prima. Wah, ada apa begitu kan ya? Ini yang perlu kita harus curigai begitu ya. Kalau memang ini terjadi, wallahu alam, semuanya akan ketahuan dan bongkar ya. Satu-satunya yang saya katakan kemarin bahwa Pak Mahfud yang menjadi utama dan harus bongkar semuanya ya. Pak Mahfud ya, karena masyarakat sudah percaya kepada Pak Mahfud ya, semuanya akan terbongkar ya. Ini yang ditunggu oleh masyarakat itu sendiri begitu. Saya apresiasi langkah Pak Mahfud selama ini begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Babak baru manuver tunda pemilu, terungkap KPU tak hadirkan saksi hadapi gugatan Prima ya. Kok kayak sengaja kalah ya? Kalaupun manusia yang ada di dalam KPU dianggap lalai, manusia-manusia itu aja yang diganti. Kenapa hak rakyat harus dikorbankan? Betul begitu kan ya? Ini mirip kasus Nikita Mirzani ya, saat sidang saksinya tidak pernah hadir, akhirnya dibebaskan ya, begitu juga begitu. Jadi kayak unsur kesengajaan ya. Kelihatan banget ini rencana pejabat gagalkan pemilu supaya yang ada tetap bisa ya keruk kekayaan dan rakyat tetap miskin nih. Canggih imang gerakannya. Namanya bohong itu nggak tenang loh hidupnya, mau pakai cara apapun ketahuan ini. Setuju bang ini. Melanggar konstitusi patut dilawan. Yes, ini banyak sekali ya. Mengalah seperti dulu bang. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu ya. Mungkin ya hasil riset ya pemutakhiran dari mereka ini membasmi kecoa dengan bom. Inilah komentar-komentar netizen banyak sekali begitu. Ada yang mau buat keruh dengan mencoba langgar konstitusi dan mengukur sejumlah mana kekuatan massa. Dan bahkan ya menantang Ibu Megawati ini. Siang-siang begini ya, masih percaya sama KPU dan rezim Jokowi lambang kebohongan ini. Manuver tunda pemilu cuma bisa digagalkan oleh rakyat sendiri yang bersatu ya. Ya ini apa yang saya bacakan pro kontra begitu kan. Tetapi melihat hari ini ya Pak Jokowi dan Pak Mahfud sudah mengatakan ini bukan apa namanya ada intervensi dari pemerintah katanya begitu kan. Jangan sampai ada kecurigaan bahwa rasa kebencian kepada pemerintah begitu kan ya. Tapi kritiklah boleh, tapi rasa bencian itu yang tidak boleh begitu kan. Tetapi mari kita awasi penundaan pemilu begitu kan ya. Setahun menjelang pemilu akan terlihat orang-orang di Indonesia siapa saja yang pro komunis dan pro perubahan. Betul sekali begitu. Tapi perlu diingat, inilah langkah demokrasi kita. Kita harus lakukan ya seadil-adilnya begitu kan, dan bahkan rakyat bersatu begitu kan untuk melawan seperti ini ya. Kalau rakyat hanya sana sini dukung sana sini terus kemudian hanya ikut-ikutan ya wallahu alam begitu, sampai kapan mau baju bangsa kita begitu. Korupsi sudah banyak, pajak dikorupsi dan sebagainya begitu kan, ada dugaan korupsi dan bahkan Kemensos sudah dikorupsi dan sebagainya begitu. Wah, ini kacau begitu ya kalau memang ini dibiarkan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, babak baru manuver tunda pemilu, terungkap KPU tak hadirkan saksi hadapi gugatan Prima. Benarkah seperti itu ya? Dikutip dari kompas.com ya, Jakarta ya. Kasus putusan penundaan pemilu 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN-Jakpus memasuki babak baru. Wah, ada apa begitu kan ya? Ya, KPK atau KPU harus basmi ini semua begitu kalau memang dia berani begitu kan ya. Jangan sampai tunda pemilu ini terjadi begitu ya. Terungkap dalam rangkaian sidang yang berlangsung sejak gugatan perdata ya, Partai Rakyat Adil Makmur ya Prima diregistrasi pada 8 Desember 2022, KPU tak menghadirkan satupun saksi. Bahkan situasi tersebut dianggap mencerminkan ketidakseriusan KPU RI menghadapi gugatan perdata Prima yang secara materi cukup berbahaya. Karena partai politik besutan ex-aktivis Agus Jabo Priyono itu meminta ya diulangnya seluruh tahapan pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari yang otomatis menunda pemilu. Nah, ini yang menjadi cikal bakal ya kalau memang ini terjadi tunda pemilu wallahu alam. Rakyat ya, otoritas rakyat ya, power rakyat ya. Lalu kemana begitu kan ya? Ya, hari ini ya rakyat tidak punya kekuasaan apa-apa kalau ini terjadi begitu ya. Terlebih Majelis Hakim PN-Jakpus dalam pertimbangannya juga mengaku ya tahu maksud Prima ya lewat petitum itu bertujuan menunda pemilu.
Bahkan dikutip dari salinan putusan pekerja ya perkara nomor 575 ya, bahkan terungkap bahwa Partai Prima menghadirkan 2 orang saksi yang keterangannya dipertimbangkan Majelis Hakim PN Jakpus. Bahkan ya Majelis Hakim belakangan mengabulkan semua gugatan Prima karena dalam salah satu pertimbangannya dalil-dalil yang diajukan Prima di barat tidak dapat dibantah KPU. Bahkan menurut majelis para penggugat sudah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil tindakannya sedangkan tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bentahan. Maka gugatan penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya ya, tulis putusan itu. Di sisi lain, Ketua KPU Hasyim Asyari mewakili lembaganya sebagai tergugat juga hanya memberi kuasa kepada 43 komisioner dan staf KPU RI ya untuk bicara dalam persidangan. KPU tidak mengirimkan pengacara. Wah, kalau memang ini terjadi silahkan begitu kan, tapi perlu diingat bahwa masyarakat itu yang menjadi prioritas utama begitu ya. Hasyim Asyari angkat bicara alasannya tidak menghadirkan saksi maupun pengacara dalam menghadapi gugatan perdata Prima. Alasan pertama, Hasyim menegaskan bahwa perkara tersebut di luar yuridiksi ya PN Jakpus. Argumen ini juga disampaikan oleh KPU RI dalam ekspresinya dalam perkara Prima tetapi ditolak Majelis Hakim PN Jakpus. Wah, ada apa begitu kan ya? Gugatan dan sengketa tentang partai politik jalurnya adalah Bawaslu dan P2N, kata Hasyim kepada Kompas ya. Dengan demikian ketika perkara dibawa ke ranah gugatan perdata ya, ke PN Jakpus, KPU berpendapat hal tersebut bukan kompetensi PN ya. Bahkan ya alasannya kedua, menurutnya KPU tidak perlu menghadirkan siapapun untuk menghadapi gugatan ini karena mereka sendiri pihak yang paling tahu kronologi masalah yang dihadapi Partai Prima. Prima merasa dirugikan oleh KPU karena nyatanya tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu di 2024 sehingga tak bisa diambil bagian dari pemilu tersebut. Bahkan di sisi lain Hasyim juga merasa telah berupaya memaksimalkan menghadapi gugatan Prima yang bertubi-tubi sejak dinyatakan tidak lolos oleh verifikasi administrasi. Sebelumnya Partai Prima menggugat sengketa KPU ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu ya, proses mediasi ya, kedua belah pihak buntu dan Prima dinyatakan menang dalam proses sidang tersebut. Bahkan Bawaslu memerintahkan KPU membuka kesempatan kembali bagi Prima melakukan verifikasi administrasi perbaikan, namun Prima tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk 2 kali. Padahal kedua kalinya tidak memenuhi syarat begitu ya. Kalau memang tidak memenuhi syarat ya sewajarnya ya ada kesempatan lain begitu kan ya. Mungkin ya tahun depan ya 5 tahun lagi dan sebagainya harus berbaiki itu begitu kan ya. Kenapa kok ngotot sekali begitu? Selanjutnya Partai Prima menggugat sengketa KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara P2EN ya. Prima lalu memasukkan gugatan ke PN Jakpus ketika proses ini masih bergulir. Prima juga menggugat sengketa KPU RI lagi di P2EN 26 Desember 2022 ya. Bahkan ya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mempertanyakan langkah KPU RI tidak menghadirkan saksi ahli dalam menghadapi gugatan Prima. Anggota Dewan Pembina ya Perludem Titi Anggraini menilai KPU bahwa seharusnya berupaya maksimal setelah ekspresi mereka bahwa PN Jakpus tak berwenang yang mengadili perkara ini ditolak oleh Majelis Hakim. Dan bahkan upaya memaksimalkan ini dianggap bisa ditempuh dengan meminta dukungan jaksa pengacara negara untuk menjadi kuasa hukum KPU guna menutup celah dikabulkannya penundaan pemilu 2024 yang diinginkan Prima. Titi menduga KPU RI atas angin dan merasa percaya diri sebab sebagai upaya hukum Prima sebelumnya sudah buntu dan kini mereka menghadapi gugatan perdata saja. Bahkan argumen serupa juga menilai latar belakang aduan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami atas para pimpinan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan bahkan ya kami menilai para pimpinan KPU RI melanggar kode etik. Katanya seperti itu begitu. Bahkan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia juga mengaku menyimpan pertanyaan serupa. Pihaknya tersebut mengupaya rapat kerja dengan KPU RI dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya untuk membahas kasus PN Jakpus ini ya. Wallahualam, kalau menurut saya pribadi ya, apa yang dilakukan oleh KPU ya memang padahal sudah diberikan kesempatan begitu. Ya tidak lolos begitu kan kedua kalinya. Ngapain kita mempertahankan itu? Sedangkan Partai Umat ya diberi kesempatan ya kedua kalinya dia lolos begitu kan ya. Artinya
ini harus dilakukan, bahwa kalau memang tidak lolos ngapain masih ngotot seperti itu, kan begitu logika kita begitu. Ya wallahu alam ya, karena Partai Prima katanya sih sebenarnya di belakang itu banyak begitu kan ya, orang-orang yang punya modal dan sebagainya katanya begitu. Wallahu alam ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.